Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Teknik Kimia, program studi S1 Terapan Teknologi Kimia Industri dari kelas 4B kelompok 3 akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Manajemen Industri tentang penggunaan fitur add-in dari Microsoft Excel, yaitu adalah solver dalam penyelesaian perhitungan matematika yaitu linear programming dalam bidang industri. Pada kasus ini, kami menggunakan perusahaan yang telah kami pilih dan telah kami analisa sebelumnya, yaitu PT Karsurit Cabang Samarinda. Pada contoh kasus yang tertera pada video, dapat diketahui Karsurit memiliki dua produk jasa, yaitu J1 adalah jasa analisa batubara approximate dan J2 adalah analisa batubara ultimate. Perusahaan ini menginginkan keuntungan maksimal atau Zmax dengan segala fasilitas dan kemampuan karyawan dan analis. Berdasarkan contoh kasus di atas, didapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendala sebagai berikut. Nah, ini kemudian adalah fungsi matematika dari fungsi tujuan, dan fungsi kendala yang ada di contoh kasus. Kemudian, untuk pengerjaan dan simulasi model contoh kasus di atas, buatlah tabel simulasi perhitungan dengan format senyaman mungkin. Tabel simulasi perhitungannya adalah sebagai berikut. Dan tabel ini harus mudah dipahami oleh sang pengguna atau yang mensimulasikan solver ini. Untuk kali ini, format tabel simulasi perhitungan yang digunakan adalah seperti ini. Dan kemudian setelah itu kita membuat batasan-batasan pada produk yang ada di PT Karsurit ini. Seperti berikut, yaitu adalah J1 lebih dari sama dengan 0, kemudian J2 lebih dari sama dengan 0. Setelah itu, setelah semuanya telah dianalisa dan siap disimulasikan, mari kita memasukkan segala fungsi yang telah kita buat dalam tabel simulasi perhitungan di bagian constraint function. Jadi fungsi kendala dan fungsi keuntungan, fungsi kendala akan dimasukkan di bagian constraint function dan fungsi keuntungan, fungsi tujuan itu akan dimasukkan di sini. Sekarang waktunya kita memasukkan fungsi tersebut. Oke, untuk yang ini berarti sama dengan 5 dikali dengan jumlah sampel dari J1 ditambah dengan 10 dikali dengan jumlah sampel J2 baru sama dengan. Nah, kemudian bagian K2-nya lagi, kendala 2, sama juga seperti tadi, di 3 dikali dengan jumlah sampel J1 kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan jumlah sampel J2. Begitu juga untuk dengan K3. Oke, sudah selesai. Oh, salah. Bentar. Ini J4. Oh, ini harus dikali. Oke, sudah selesai dah. Kemudian setelah fungsi kendala setelah sudah dimasukkan di constraint function ini, dia akan berbentuk 0 karena jumlah sampel yang kita tahu itu belum diketahui. Makanya dia nilainya 0. Kemudian masuk ke fungsi tujuan atau keuntungan maksimalnya si Z max-nya, yaitu sama dengan jumlah sampel keuntungan di sampel J1 dikali dengan jumlah sampel J1 kemudian ditambah dengan keuntungan sampel J2 dikali dengan jumlah sampel J2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini jumlah sampel keseluruhan. Jumlah sampel keseluruhan adalah J1 ditambah J2. Berarti J1 ditambah dengan J2. Nah, kemudian setelah semua yang fungsi telah ditentukan tadi telah dimasukkan ke dalam tabel simulasi perhitungan, kemudian membuka fitur add-in solver dengan cara mengklik data dan di bagian analyze ini adalah ada bacaan solver atau biasanya dalam bahasa Indonesia itu disebut pemecah. Dan kemudian kita klik solver dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada jendela solver terdapat set objektif yang dimana set objektif ini diisi oleh sel yang aktif dan berisi dengan rumus atau fungsi tujuan, yaitu adalah fungsi Zmax yang berupa fungsi keuntungan maksimal. Nah, fungsi Zmax ini kita taruhkan tadi di sini, di bagian sini, di 0 ini. Kemudian kita klik saja, nanti bakal terdeteksi. Nah, kemudian
perhitungan ini kan diinginkan keuntungan maksimal, maka klik max agar solver menghitung dan mencari nilai yang paling maksimal. Ini dia klik max ini. Pastikan ini tertanda warna hitam ya. Kemudian di bagian by changing variable cells ini diisi dengan sel yang digunakan solver untuk merubah variabel agar mendapatkan nilai yang paling maksimal pada keuntungan perusahaan atau fungsi zmax. Nah, di sini kan yang variabel yang berubah nilainya adalah jumlah sampelnya yang di sini. Nah, ini kita klik. Kemudian di sini kita klik, baru kemudian kita klik ini, kita blok saja langsung. Nah, kemudian kita menambahkan yaitu constraint-nya atau fungsi constraint-nya dengan cara klik add. Habis itu kemudian kita klik ini, fungsi constraint pertama di K1. Kemudian kita pastikan tandanya sama, yaitu kurang dari sama dengan, sesuai di sini, sesuai di tabel sini. Nah, sudah, baru kemudian constraint-nya adalah tabel dan di sini 120. Dan cara ini dilakukan untuk K1, K2, dan K3. Baru klik add. Pastikan ini kurang dari sama dengan, constraint-nya adalah 63. Baru klik add lagi. Constraint yang K3 baru kurang dari sama dengan juga. Kemudian constraint-nya adalah 80. Nah, setelah itu kita masukkan batasannya. Yaitu pertama, batasan pertama itu adalah J1. J1 di mana itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi J1 lebih dari sama dengan, nah constraint yang di sini kita pakai yang di sini 0. Kemudian kita klik add lagi. J2 juga berlaku, lebih dari sama dengan 0. Dan kemudian constraint yang dipakai adalah yang di 0 di sini. Nah, klik add. Dan kemudian jangan lupa untuk membuat nilai di sini adalah nilai bilangan bulat agar nilainya tadi jumlah sampel tidak dalam bentuk koma. Dengan cara memblok sel referensi di blok seperti ini. Dan kemudian ini dipilih dengan int atau integral. Dan di constraint akan otomatis mengisi menjadi integer. Kemudian klik add. Nah, setelah itu kita klik cancel. Setelah semua constraint telah dimasukkan, fungsi constraintnya, fungsi kendala dan batasannya setelah dimasukkan, kemudian pastikan kotak ini tercentang karena digunakan agar supaya nilai dari jumlah sampelnya ini tidak bernilai negatif. Dan kemudian pastikan solving metodenya adalah Gerge-nonlinear. Setelah itu klik solve dan didapatkan hasilnya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah klik OK kita dapatkan bahwa keuntungan maksimal yang diraih adalah 120 juta rupiah per minggunya, di mana setiap minggunya itu sampel yang masuk adalah J1 untuk analisa proximate-nya adalah 4 sampel, kemudian J2-nya atau analisa ultimate-nya adalah 10 sampel, di mana dalam satu minggu ada 14 sampel yang masuk. Dan sekian dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.